Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiani Fauzia, kelas PAI 5C. Di sini saya akan menjawab soal ujian akhir mata kuliah metode dan mode pembelajaran PAI. Nomor 1 di dalam soal jelaskan yang Anda pahami mengenai pembelajaran cooperative learning. Menurut saya, pembelajaran cooperative learning ini menekankan lebih banyak aktivitas siswa lebih aktif. Nah, di mana si guru ini hanya sebagai fasilitator, kemudian nanti pendidik akan membagi peserta didik dalam kelompok-kelompok kecil, di mana mereka akan memahami suatu materi dan memecahkan masalah secara bersama-sama. Kemudian selanjutnya nomor 2, jelaskan maksud dari mode pembelajaran yang pertama, group investigation. Nah, mode pembelajaran ini adalah digunakan untuk pedoman dalam melakukan pembelajaran mode pembelajaran cooperative learning, di mana guru ini tetap hanya menjadi sebagai fasilitator, di mana nanti setiap kelompok siswa itu memilih suatu masalah atau memilih topik yang akan diidentifikasi dan diinvestigasi mendalam terhadap topik yang telah dipilih. Kemudian mereka menyiapkan serta menyajikan sebuah laporan yang telah akan dipresentasikan di depan kelas. Kemudian yang kedua adalah giving question and giving answer. Nah, di mana ini merupakan salah satu strategi untuk peserta didik yang masih belum mengerti terkait pembelajaran tersebut, di mana nanti akan dibagi-bagi dan peserta didik bisa memberikan pertanyaan dan peserta didik juga bisa menjawab atau menyanggah pertanyaan dari peserta didik lainnya. Kemudian yang ketiga adalah make and match, yaitu adalah menyatupadukan gitu, di mana nanti guru tetap menjadi sebuah fasilitator, di mana nanti pendidik akan membentuk atau mengajak peserta didik sesuai dengan nomor urut. Kemudian nanti mereka akan memasang-masangkan gitu antara soal dengan antara jawaban yang betulnya seperti apa gitu. Itu adalah mode pembelajaran matematik. Baik, selanjutnya nomor 3 dijelaskan bahwa seperti yang diketahui bersama bahwa mode pembelajaran itu memiliki kelebihan serta kekurangan dalam pelaksanaannya. Lalu bagaimana menurut saudara sebagai pendidik untuk mengatasi permasalahan tersebut? Menurut saya, untuk mengatasi permasalahan kekurangan serta kelebihan mode pembelajaran suatu model dan metode pembelajaran tertentu, itu yang pertama adalah diusahakan gitu guru memberikan atau membagi kelompoknya dengan baik sesuai dengan karakteristik siswa, tidak hanya random saja gitu. Kemudian yang kedua adalah guru juga bisa memadukan antara metode serta model pembelajaran yang satu dengan yang lainnya, bisa memadukannya gitu, mengkolaborasikannya, kemudian mengenakan sedikit banyak karakteristik dan level kemampuan siswanya, kemudian selalu menyediakan waktu khusus untuk mengetahui kemajuan setiap siswanya dengan mengevaluasi mereka secara individual sehabis kerja kelompok, dan yang paling penting adalah melakukan evaluasi setiap metode atau mode pembelajaran yang telah dilakukan. Jadi nanti guru bisa memilih mode pembelajaran apa yang paling efektif dengan karakteristik siswa di kelas tersebut gitu. Selanjutnya nomor 4 dijelaskan, menurut Anda bagaimana pengaruh mode pembelajaran terhadap pemahaman peserta didik? Nah, menurut saya mode pembelajaran itu sangat membantu sekali dalam pemahaman peserta didik, di mana peserta didik mode pembelajaran itu kan ada yang visual, audio visual gitu, di mana itu akan merangsang peserta didik untuk lebih menarik, lebih tertarik lagi dan lebih memahami lagi apa yang pendidik jelaskan gitu. Jadi mode pembelajaran itu seperti alat penghubung antara materi pendidik dan peserta didik gitu, untuk lebih memudahkan, untuk lebih mengefisiensikan materi yang akan dijelaskan. Dan itu sangat membantu sekali ketika ada mode pembelajaran, itu memudahkan siswa untuk memahami suatu pembelajaran. Kemudian yang kelima adalah jelaskan secara ringkas materi makalah yang Anda buat. Nah, untuk jawaban soal nomor 5, yakni
makalah saya itu membahas mengenai number head together atau yang disingkat dengan NHT. NHT ini merupakan pembelajaran cooperative learning gitu, yang dimana pertama itu pendidik itu melakukan persiapan, kemudian persiapan materi, kemudian menyediakan juga buku atau LKS pembelajarannya gitu. Kemudian pendidik itu membagi setiap peserta didiknya itu menjadi kelompok-kelompok kecil gitu, dimana setiap kelompoknya itu bisa berisikan 3 sampai 5 orang gitu. Kemudian tiap kelompok itu memiliki satu panduan gitu, dimana tiap kelompok itu memiliki satu buku atau satu LKS gitu ya, untuk menyelesaikan suatu masalah yang nanti pendidik akan berikan gitu. Kemudian ketika itu pendidik juga membuat satu urutan nomor dengan acak dan peserta didik dan semua peserta didik itu mengambil nomor tersebut gitu. Kemudian ketika setiap kelompok nanti akan diberikan suatu masalah dan mereka akan merundingkan masalah tersebut, bagaimana jawabannya. Kemudian untuk yang menjelaskan atau yang mempresentasikan ke depan itu adalah pendidik akan menyebutkan nomor sesuai yang tadi dipilih gitu. Misalnya pendidik itu membagi peserta didik menjadi kepada 10 kelompok, di mana setiap kelompok itu berisikan 4 orang. Berarti nomornya itu hanya 1, 2, 3, dan 4 gitu. Kemudian ketika sudah setiap kelompok sudah menyelesaikan permasalahannya, sudah menjawab masalah yang pendidik berikan gitu. Kemudian nanti pendidik akan menyebutkan nomornya, contohnya seperti 2. Makanya dari peserta didik yang mempunyai nomor 2 dari setiap anggota kelompoknya, mereka maju ke depan dan menjelaskan mengenai mengenai permasalahan yang diberikan oleh pendidik dan jawabannya yang telah didiskusikan bersama kelompok mereka gitu. Dimana model pembelajaran NHT ini itu sangat menarik dan itu bisa membantu siswa gitu yang kurang aktif dalam berbicara gitu. Itu bisa sangat membantu sekali. Nah, namun dalam pembelajaran NHT ini memiliki kekurangan, walaupun memang dia bisa menjadi siswa lebih aktif setiap siswanya dan tidak ada yang pasif gitu. Namun ini tidak terlalu cocok tidak terlalu cocok pada jumlah siswa yang terlalu banyak, karena ini model pembelajaran ini akan membutuhkan waktu yang lama. Kemudian tidak semua anggota kelompok itu terpanggil oleh guru gitu, dan bisa saja bersamaan gitu. Setiap minggunya itu kemungkinan guru itu akan memanggil nomor yang telah terpanggil gitu. Jadi siswa telah terpanggil di minggu selanjutnya, minggu selanjutnya terpanggil kembali. Kemudian tidak semua anggota kelompok itu memiliki nomor yang sama, karena jika peserta didik jumlahnya ganjil, maka itu setiap kelompoknya ada yang 4 dan ada yang 3 seperti itu. Itulah makalah yang dijelaskan oleh kelompok 5, yaitu model pembelajaran number head together atau yang disingkat dengan NHT, yang merupakan model pembelajaran kooperatif learning. Mungkin dicukupkan sekian jawaban ujian akhir semester mata kuliah metode dan model pembelajaran PAI. Dicukupkan sekian, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.